Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kitab soal jawab tentang akidah. Bab tauhid ya, soal jawab fil akidah. Nyampe pada halaman 33 dengan bentuk pertanyaan mahia anwa'ut tanjimi, apa dia macam-macam ilmu perbintangan, ilmu tanjim itu jenenge ilmu perbintangan. Tak sebutkan ringkasannya. Ilmu tanjim itu ada 3 model. Ilmu perbintangan itu ada 3 bentuk, 3 macam. Yang pertama, meyakini bahwasanya bintang-bintang itu pelaku kejadian di muka bumi. Jadi bintang itu pelaku kejadian. Paham ya? Bintang itu yang memberi pengaruh. Zat bintang itu yang memberi pengaruh kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Nah, kalau sampai meyakini sing koyo ngono iku mau, maka ini adalah kufrun akbar, kufur sing iso nyebabno pelakune iku kesirik besar. Gak tahu sekarang masih ada nggak keyakinan kayak gini? Masih ada ya? Alhamdulillah. Jadi dia meyakini kejadian alam itu bukan Allah Pak yang membuat jadi, itu bukan Allah, tapi bintang. Seakan-akan bintang itu adalah yang mengatur alam. Makanya ada kejadian ini, kejadian itu bintang yang membuat kejadian itu. Nah, kalau keyakinan sengkoyok ini, maka apa itu? Ini kufrun akbar, pelakunya iso musyrik. Jelas ya? Paham ini? Engko nang dikasih tahu atau dituduh ya ngaji nih mek ngafirno wong wae ngono kan. Ya kafir kalau memang layak dikafirkan. Justru kalau Anda tidak mengkafirkan orang yang layak kafir, lalu Anda gak mengkafirkan, itu bermasalah kamu justru kan gitu. Nah, malah iso kafir awakmu, gitu kan? Mengkafirkan orang yang dia itu kafir, itu iso kafir. Berat no. Jadi salah kalau memahami bahwasanya orang yang mentauhidkan itu senangi mengkafirkan, senangi mengkafirkan kan ngono. Itu salah kaprah. Bahkan baru kemarin saya baru dengarkan seorang Gus sopo ya orang kita sebut no Gus pokoknya. Nah, ngomongin ini dia.
orang-orang yang selalu membid'ahkan itu pada dasarnya orang duwe ilmu jare ini. Dicontohno karo kasus bar salat fardu iku ora oleh salaman, dikatakan bid'ah. Orang kayak gitu itu orang tidalil ya ini. Terus dia berlogika begini, apa bedanya dengan orang selesai sholat lalu buka HP? Masing-masing kono dalili. Tapi menurut versi yang selalu membitakan itu kalau salaman gak oleh, buka HP oleh. Iki piye wong ini jarene. Padahal buka HP itu malah orang urusan ibadah, iki urusan apik malah gak oleh. Nah, ini kan kalau saya lihat secara kaidah usul fikih ini kan tidak memahami benang merah sebenarnya. Kenapa dia nggak bisa membedakan antara buka HP selesai sholat dengan saliman selesai sholat? Padahal dua perkara itu berbeda. Perbedaannya di urusan apa? Iki urusan dunia, iki urusan ibadah. Bukan berarti mengharamkan saliman iku ora oleh. Saliman iku masya Allah disyariatkan. Tapi ojo dikhususno bar selesai sholat. Mereka gagal paham lagi. Wah apa itu saliman ora oleh. Dalil-dalil tentang saliman sambragadap. Aku sih ngerti dalil tentang saliman apal di sana orang. Tapi bukan berarti lalu Anda ngomong dewe-dewe iki orang ngerti dalil tentang musafahah saliman itu berada di tempat sendiri dan ini berada di tempat sendiri karena cara mengkhususkan dalil umum dipakai dan diletakkan di tempat yang khusus itu butuh dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kita juga belajar kaidah dalam memahami syariat ini gitu kan, dalam memahami syariat ini. Jadi kesimpulannya tadi piye? Jadi kalau bintang itu diyakini zat bintang itu yang memberikan pengaruh kejadian-kejadian yang ada di muka bumi, bahkan bintang itulah yang pelaku kejadian yang ada di muka bumi, maka itu berarti syirik dan kufur besar. Paham nggih? Ono tsunami iku bintang apa iku? Ono gruwake to bombo iku mbok jenenge apa? Iku sing nggarai apa jenenge bencana yo. Lah iki kalau dia meyakini sampai kaya ngono maka itu kufur. Yang kedua, diistilahkan oleh mereka namanya ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir. Apa itu ilmu ta'thir? Adalah pendalilan gerakan bintang itu atas apa yang akan terjadi di muka bumi. Jadi gerakan bintang itu dijadikan sebuah tanda akan terjadi begini dan begitu. Paham ya? Paham ya? Jadi dia berasumsi akan terjadi begini dan begitu di muka bumi. Ketika kenapa dia bisa berasumsi yang demikian itu? Asumsi itu dibangun dikarenakan apa? Ada gerakan pertemuan perpisahannya bintang itu dijadikan sebuah asumsi akan terjadi di muka bumi begini dan begitu.
bedakan antara poin pertama dengan poin kedua. Kalau poin pertama itu bintang yang apa? Yang pelaku ya. Bintang yang apa? Yang mengatur, bintang yang pelaku. Kalau ini pergerakan bintang itu sebagai dalil gitu ya. Sebagai dalil akan ada kejadian begini dan begitu. Nah, ini juga dihukumi haram, dosa besar dan kufur. Ini juga dihukumi haram, dosa besar dan juga kufur. Kenapa dikatakan itu haram? Karena ini bentuknya seperti perdukunan. Ya ora. Ini kayak dukun. Jadi peramal. Dengan pergerakan bintang itu dijadikan sebuah dalil atas kejadian-kejadian. Ini jenenge peramal, dukun. Nah, baik. Kemudian itu juga bisa dikatakan kufur. Kok bisa dikatakan kufur, Ikhwan? Dari dua sisi. Dia termasuk mengkufuri bintang itu diciptakan oleh Allah bukan untuk ini. Ya enggak? Bintang itu diciptakan oleh Allah bukan untuk apa? Sebagai tanda akan ada kejadian di muka bumi. Mana ada dalil yang menyatakan bahwa bintang ini akan ada kejadian? Ini nggak ada. Dan juga dikatakan kufur karena apa? Karena ini pendakwahan ilmu ghaib. Kok bisa masa depan itu kejadian? Kan masa depan itu kan, kok bisa diprediksi dengan pergerakan bintang-bintang yang ada, padahal Allah menciptakan bintang-bintang itu bukan untuk memprediksi akan ada kejadian-kejadian yang ada di muka bumi itu. Paham nggih? Dong ora? Ya wis, wong Labuan. Aula Labuan lagi. Ora dong sisino wong. Wis ya. Terus yang ketiga adalah diistilahkan dengan ilmu tasyir. Ilmu tasyir. Ilmu tasyir yaitu mempelajari tempat-tempatnya bintang untuk ngerti kiblat dan waktu-waktu. Jadi mempelajari tempat-tempatnya bintang dalam rangka untuk mengetahui arah dan mengetahui waktu. Paham ya? Kayak arah kiblat mana, arah barat mana, arah timur mana, itu bisa diketahui dengan apa? Manazil, tempat-tempat bintang itu dia berada di mana. Berarti dia kalau bintang ini berarti itu di barat, bintang ini itu di timur, itu kan ada itu. Nah, para pelaut harus ngerti ilmu ini. Kalau nggak ngerti ilmu ini, yo hewa-hewa nanti di lautan. Kesasar dia itu. Siapa pelaut? Jenengan. Bintang apa itu Pak yang ada di untuk ngerti arah barat itu? Tapi ada ya? Ada, memang ngerti ngono Pak ya. Yes. Pokoknya ilmu ini ngono lah. Nah, itu jadi barakallahu fik. Jadi itu adalah ilmu atau diistilahkan tanjim. Jadi perbintangan itu
ada tiga macam sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Hanya nomor 3 itulah yang diperbolehkan oleh syariat. Allah mengatakan wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk arah. Wa bin najmi hum yahtaduna. Dengan bintang mereka dapat petunjuk arah. Maka dengan dasar ini maka ilmu tasyir itu boleh. Makanya ada ilmu takhir, ilmu tasyir. Kalau ilmu takhir yaitu bintang dijadikan dalil atas kejadian yang akan datang. Iki ora oleh. Yang kedua ilmu tasyir. Ilmu tasyir itu ilmu perbintangan dengan mengetahui tempat-tempat bintang itu di mana, maka di situ kita mengetahui arah atau waktu. Dan ini mboten napa-napa, ora ono masalah dan boleh saja. Bisa dipahami ini? Perkiraan cuaca itu piye oleh apa ora iku? Perkiraan tok kan yo. Perkiraan tok wae, ora ono masalah. Dan sekarang ada ilmu yang sebenarnya itu nggak ada masalah terkait dengan petani itu paham banget. Jadi ini kemarau, kalau sudah kayak gini ini kemarau, ini tidak kemarau, kan itu ada ilmu kebiasaan sebenarnya sih, bukan sebuah ketentuan yang jadikan patokan. Jadi biasa nih kalau ada laron, ada apa, bahwa kayak ada apa itu adalah musim ini dan musim apa itu para petani itu punya keahlian di situ. Keahlian itu dikarenakan apa? Kebiasaan ini iku ora apa-apa. Jadi jangan difahami itu dihukumi apa? Adalah perdukunan. Awakmu dukun gitu kan. Lho kok dukun piye? Ngerti iki musim ini, musim ngono. Ora ngerti apa, cuma kebiasaane kalau wis ngene iki biasane adalah apa? Adalah rendeng atau apa itu kebiasaan. Jadi bukan ngarang teko ilmu gaib itu ora itu. Dan itu bukan dijadiin patokan, patokan. Terkadang kan petani itu kan hujan pertama iki rendeng apa ora, jangan langsung nanam apa padi drose iki kira-kira hujan bujuan apa piye gitu kan. Bukan berarti tanda rendeng, tapi ya nggak tahu kan apalah begitu ya. Ini kan juga ada ilmu yang mereka dengan kebiasaan yang ada itu mereka ngerti. Itu ora apa-apa masalahnya. Bisa dipahami insyaallah? Yes. Bahasa Arabnya nggak usah diwaca panjang iki. Mana wae. Terusnya, limadza khalaqallahu hadhihi nujuma? Kenapa Allah menciptakan bintang-bintang ini? Jadi apa sih fungsi Allah menciptakan bintang-bintang itu? Sehingga kalau kita paham fungsi Allah menciptakan bintang, maka ojo gunakan, ojo disalahkan, ojo salah gunakan, ojo gunakan. Berarti kalau Anda menggunakan perbintangan itu selain apa yang Allah telah tetapkan, berarti apa? Anda salah, melampaui batas dari apa yang Allah telah tetapkan kepadanya. Qala al-Imamul Bukhari, berkata Imam Bukhari rahimallahu taala dalam kitab sahihnya raqam sekian. Qala Qatadah, berkata Qatadah,
Khalaqallahu hadhihi nujuma li salatin. Allah menciptakan bintang-bintang itu li salasin karena 3 hal. 1, zinatan lissamai, sebagai penghias langit, warujuman lisyayatin, dan untuk melempar kepada syaiton-syaiton yang mencuri berita dari langit, wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda-tanda yang diambil petunjuk dengan tanda-tanda tadi. Maka 3 hal Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang itu. Karena 3 hal Allah menciptakan bintang-bintang itu. Yang pertama apa? Hiasanlah langit. Langit menjadi cantik karena apa? Karena bintang. Karena bintang. Makanya jari wong Jawa, wong wedok ana jerawate ku tambah ayu apa tambah elek? Tambah ayu, soalnya akeh bintange kan gitu kan ya. Ya ora Pak, tambah lu ayu Pak. Kok ming-saming semua aja. Yang kedua, apa, sebagai melempar syaitan yang mencuri berita dari langit. Makanya 1 itu benar, 99 dusta, 90 dusta. Jadi kalau dukun itu kan teko di beritai, teko seton, dibisiki setan. Nah, 199 itu pasti salah, satu itu bener itu kan. Tapi kan yo akeh salah itu daripada bener gitu loh. Itu pun dari hasil curian. Setan itu nyuri berita, maka dilempar oleh Allah dengan bintang. Logika kita itu Pak, bintang karo bumi besar mana? Bicarane ngangkat ya. Maha besar Allah, maha besar Allah. Saya waktu di Madinah itu ada pameran bumi bintang. Ya Allah, bumi ku sak upil Pak. Apa maneh menungso ya, ngene sombonge pol menungso ya. Sak piro gitu loh ketimbang makhluk Allah yang lainnya gitu loh. Bintang apa jenenge bumi lho cilike pol. Apa maneh menungso. Sing guwaya ngono, cilik melitek menungso ya. Cilik melitis guwaya. Ya Allah, maha besar Allah. Ngono sing guwaya itu loh. Makanya kalau ndelok kaya ngono ku lho, awakmu ku ya Allah sombongi polo coba. Masalah fi sejati ya mana sejati gitu. Sok mlebu surga dhewe. Baik ya. Wazinatan lis-samai, wazinatun lis-samai warujumun lisyayatini. Faqad ja'a dalilu. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala zinatas wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Kami hiasi langit-langit dunia bimasabiha, dengan lampu-lampu yaitu bintang-bintang, wa hifdha, dan sebagai penjagaan dari apa? Dari pencurian syaitan. Berarti ayat ini menjadi dalil bahwasanya bintang itu sebagai hiasan. Wa zayyana as-samaa'a, kami hiasi langit bimasabiha, dengan lampu-lampu yaitu dengan bintang-bintang, wa hifdha, dan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa ala kama yaqul wa alamatin wa bin najmihum yahtaduna. Ini menunjukkan bahwasanya kalau bintang itu sampai jadikan dalil atas apa-apa yang akan terjadi di muka bumi, berarti Anda melampaui batas.
dari apa yang Allah telah tetapkan. Karena Allah nggak menetapkan sama sekali bintang itu punya pengaruhkah atau sebagai tanda kejadian-kejadian yang ada di muka bumi itu. Wes, paham apa lagi? Ada pertanyaan apa ora? Iya. Kayak perbintangan Ustaz. Kalau misalnya berapa kan ada, kalau misalnya kita searching itu Pak, biasanya kan tiba-tiba muncul ramalan bintang, tapi kita cuma apa? Karena kita membaca, akhirnya kayak membaca sekilas itu Ustaz. Apa seperti itu dimaafkan atau bagaimana? Tapi tidak ada meniatkan untuk membaca. Ojo diwojo. Matanya kan kalau skip. Soalnya mari ngono mengena. Fatwa Syekh Saleh Fauzan itu tidak hanya bab itu, bab ndelok perdukunan itu ora oleh menurut beliau. Soalnya apa? Membuka channel itu sama saja Anda mendukung dan Anda nggak bisa mengingkari. Bahkan beliau membuka iku podo karo mendatangi rumahnya malahan. Iya, man ata'arrafan itu menurut beliau. Jadi sama saja dengan Anda mendatangi apa? Nah, saya lagi belum selesai juga di tengah-tengah penulisan buku tentang judulnya itu sudah benarkah Anda pakai HP? Nah, HP itu masuk di situ juga itu. Buka apa? Buka situs konten nopo ngono itu juga akan dibahas di situ, dan itu sama aja masuk ke rumahnya dia. Walaupun ngomai dheweke. Walaupun Anda tidak bertanya, tapi dengan moco itu mulai apa? Kerasukan apa? Subhat itu. Ya usah seke bismillah ngono ya. Oh, astagfirullah ngono ya. Tata cara menghilangkan dosa itu bagaimana? Agak istighfar lah. Iyalah, istighfar terus ojo dilakoni. Nyesel. Jangan-jangan sampai niku lama sekali saya baca gitu. di Malaysia. Oh, di Malaysia dulu. Sekarang enggak? Sekarang masih nempel enggak? Hilang. Banyak sekali yang saya hafalkan, banyak sekali. Oh. Tapi sekarang enggak. Ya saking ngapali, saking apa? Akeh jadi hilang kabeh ngono. Masyaallah. Kecuali di kaidah usul fikih, kaidah fikih begini. Moco makalah kekufuran, moco masalah khurafat iku aslinya dosa ora oleh. Tapi iku iso menjadi boleh kalau dalam rangka membantah. Jadi maslahatnya luwe besar. Nah, kalau orang bantah itu lho berarti iku malah melbu khurafate lho. Awak dhewe iki sebenarnya wis kena penyakit iku. Dengan tidak terasa, ono pocong, ono apa itu kan wis masuk nang otak kita kan. Sehingga tanpa sadar mau masuk ke kamar mandi wedi engko ono pocong, mau keluar rumah ono pocong, terus ono wong mati bangkit kembali. Iku lah khurafat kabeh to, tapi itu di tayangan televisi yang ada. Nah, anak-anak kita nonton koyo ngono ku mau film horor. Horor apa? Menyeramkan. Aku ya gak ngerti jarine wong ngomong ngono Itu sebenarnya kita udah masuk itu, Pak. Nah, coba bapak-bapak kita sing ora tau ndelok TV, Pak. Jam 1 nang kuburan niku ya wani wae. Ora ono apa-apa, metu bengi ora ono. Nah, anak-anak sekarang Wedi, Pak. wedi, ya bener wedi. Media itu yang paling. Iya.
Ya masa-masaku ini korban dari apa jenenge dari itu. Tapi ya Allah mudahkanlah. Jadi dulu metu ora wani. Nah saiki jam 1 jam 2 biasa metu lu ora wani. Jadi korban apa ndelok drama, ndelok film berakibat itu tanpa disadari itu seperti biasa awal, tapi kan terekam di otak. Nah ini susah lepas. Makanya anak-anak ojo sampai nonton koyo ngono. Jadi sing salah iku wong tuane. Nah kok tuku TV dek nang jero omah ya piye. Lah, ya sing salah wong tuane. Wis ngaji kok duwe TV. Ditontoni lah ngaji ini piye. Mari saiki digital Mas. Wis ora piye wis. Orang kena kabeh nek. Jelas ya? Jelas. Dengar ora? Saman mau takon to Mas kok sawangane kok metenteng kaya ngono. Ya wis, kok sawangane kok metenteng ngono banget apa ngene. Kami ini perbedaan berlaku untuk telepon juga, Pak. Iya toh. Biasanya kan ada Iki ya ngono masuk iya. Oh saman ngasih tambahan iki ya. Ya wis ya. Sama lagi kan dulu ada kaum Sofiin kalau nggak salah, Pak. Ya. Itu kaum yang menyembah bintang. Ya. Seperti apa, Pak? Kan di Quran itu ada yang menunjukkan bahwa kaum Sofiin itu diridhoi sama Allah. Apa saya lupa ayatnya, Pak. Cuman ada sepenggal ayat yang di situ ada kaum Sofiin dan mereka itu diridhoi sama Allah. Iki gagal paham iki orang yang memiliki pemahaman apa liberal apa itu agama kabeh ku podo karena ada lafadz ini. Jadi karena orang ngerti ilmu usul fikih dan ilmu usul tafsir, jadi kayak gini kayak ayat walladzina hadu wassabiina iki Allah menyebutkan walladzina amanu terus walladzina hadu. Allah nyamakan wong hadu wassabiina dengan orang-orang beriman. Berarti agama iku padha. Kan ngono to. Iki jenenge penyamaran agama iki dirusak melalui saya tanya ke fokus yang Sofinya. Iya tak kandhani iku sih iki. Padha kasuse iki. Padha kasuse. Guru dijawab kok wis. jadi gitu. Kata sampean fokusi Sofiin waladina hadu ya ora iso dijawaban usah paket. Kan ismana waladina hadu orang-orang Yahudi dan orang-orang Sofiin. Allah gandengkan dua agama terhadap apa? Terhadap orang-orang yang beriman. Berarti kan podo gitu kan. Nah, jadi masalahnya dia nggak ngerti ilmu balaghah, ngerti usul fikih, ilmu usul tafsir. Jadi Allah menamai itu bi'tibari makana. Ditinjau sak gurunge dia masuk Islam itu agamane Yahudi dan agamane apa? Sofiin. Sak gurunge masuk Islam. Contoh, wong iku maling, saiki wis tobat. Kenapa kok menyebutkan maling, malu tobat? Penyebutan maling iku sak gurunge tobat, makanya disebut maling. Wis, wong iku nyolongan, wong iku berbuat riba. Mari ngono tobat. Ngapain kok nyebutkan riba nulis tobat? Iku maksudnya bi'tibari makana. Ditinjau sak gurunge. Ada di ayat Al-Quran itu ada. Allah mengatakan
wabtalul yatama hatta idza balaghun nikaha. Kenapa Allah menyebutkan anak yatim lafate yatama sedangkan dia sudah balik? Harusnya kan dicabut kata yatama. Kan yatim itu akan berakhir kalau sudah balik. Tapi kenapa Allah menyebutkan apa? Yatama. Itu di ilmu usulnya itu bi'tibari makana. Penyebutan yatim itu ditinjau sebelumnya. Paham? Ditinjau sebelumnya dia itu ya yatim. Fungsi yang kedua supaya orang wali yatim yang ngurusi anak yatim itu punya pikiran rasa kasihan. Iki lo yatim gitu kan, walaupun dia bukan ya yatim, tapi supaya ada rahmah, kasih sayang. Itu juga Allah menginfokan orang-orang itu awali Yahudi, mari ngono tobat. Awali penyembah bintang, mari ngono tobat. Kenapa Allah menyebutkan nama hadu wasobiin bi'tibari makana, ditinjau dari sebelumnya, agama sebelumnya. Ya asli nih, tapi wis tobat. Makanya Allah ridhoi mereka. Allah meridhoi mereka bukan karena mereka penyembah bintangnya, tapi Allah ngasih tahu kita bahwasanya ada dari orang-orang yang penyembah bintang itu wis tobat, makanya Allah ridhoi mereka. Kenapa Allah masih menyebutkan wasobiin bi'tibari makana? Allah nyebutin orang-orang tobat itu dari sobiin, dari hadu, dari nasoro, itu bi'tibari makana. Nah orang-orang nggak ngerti ilmu ini, nih agama itu lo podo, riblatnya itu agama itu podo. Bukti nih Yahudi, Sobiin, Nasoro. Nah itu loh. Makanya harus belajar ilmu usul. Kita ini ya nggak open di ilmu usul, makanya digodok sama orang-orang. Kalau digodok sama orang-orang itu repot. Nah sekarang itu perperangan kita dengan mereka itu di bidang ilmu. Kita ini sekarang wis jarang sinau, sibuk dakwah kemana-mana, terus lali belajari, padahal mereka terus menggali ilmu untuk menghancurin Islam, menghancurin sunnah. Nah makanya semangat belajar itu semangat. Ojo kok maju mundur ngono ae. Maju gak, mundur enggak. Lah wis piye ini. Semangat ditulis, dikaji. Baik, lanjut. Ini maka berat lagi masalahnya. Hah? Oh, lali aku. Gampang Google itu loh, Google. Aku mau Google, telan surati. Itu pakai wawatof semua ya? Iya, wawatof semuanya. Jadi dia menyamakan dengan wawatof. Iya, karena wawatof itu podo kabeh mereka gitu, samakan. Dengan kaidah wawatof. Wawatof. Wawatof itu apa? Taswiyatul hukmi bainal ma'tuf wal ma'tuf alaihi. Yang diatofkan dan yang pengatofan itu hukumnya podo. Baik. Mata yakunu syirkul asgharu awil akbaru idza nusibat an-ni'matu ila ghairillah. Kapan dikatakan syirik kecil, syirik besar
nalikane nikmat itu dinisbahkan kepada selain Allah. Nikmat dinisbahkan kepada selain Allah. Hati-hati tuh, nikmat sugi. Lapa musugi? Karena oleh warisan. Gose itu dihukum sing gose. Ini kan kadang-kadang nggak sadar nisbahkan nikmat itu kepada selain Allah. Padahal saman eling Pak cerita nih hadis Muslim yang panjang itu, yang Allah Rasul menceritakan satu punya penyakit yang tak kunjung sembuh, yang satu buta, yang satu apa? Botak, yang satu kena penyakit kusta. Itu kan semua dari orang-orang itu yang dua itu ketika disembuhkan oleh Allah dengan melalui malaikat, terus njaluk opo dikei mari ngono jadi sugih kan. Lalu Allah kirimkan malaikat dengan bentuk yang sama, ya seperti yang mereka dahulu. Coba lihat, dengan kondisi dia miskin minta, terus dia minta nggak dikasih Pak, dua orang itu nggak ngasih, sambil dicerca begini, bukankah kamu dulu miskin? Mana ada aku miskin gitu kan? Wong sugih karena apa? Karena apa? Dapat warisan. Ini kan jenenge menisbahkan nikmat kepada Allah warisan. Maka Allah apa itu? Allah hancurkan apa namanya? Harta benda mereka dan Allah jadikan seperti semula. Tapi kepada orang yang apa? Buta ya, yang sukses itu, dia bilang ambil aja, ini semua adalah milik Allah dan Allah berikan kepada sebagai titipan. Nah, ini kan ini namanya menisbahkan nikmatnya kepada Allah. Nah, ini harus dikaji Pak. Kadang-kadang aku sugih gara-gara aku jadi apa? Menteri. Jangan aku sugih ini karena aku punya ijazah. Jenis bahkan sebuah kenikmatan kepada ijazah. Ini kan gimana hukum kayak gini ini gitu. Ini yang harus kita kaji. Yang tepat itu ya nisbahnya kepada Allah. Ini anugerah yang Allah berikan kepada saya. Kemudian melalui saya sekolah itu kan enak. Tapi Allah itu orang onoi. Aku ngene iki karena aku sekolah gitu kan. Aku ngene iki karena aku duwe ijazah. Ini kan penisbahan nikmat yang Allah telah berikan bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Lagi piye kayak gini ini. Yang itu sering loh kita nggak sadar kan. Coba kalau kita nisbahkan ke Allah saman Pak. Ini KB ku Allah. Selesai sudah kan. KB ini ya Allah. Sudah Allah nomor satu. Kemudian itu kan terserah lah. Tapi yang penting Allah dulu. Kita baca, yakunu syirkul asgharu, akan menjadi syirik kecil idza kana ya'taqidu, apabila dia meyakini anna ghairallahi sababun, bahwasanya selain Allah adalah sebab. Jadi bayangin, Masya Allah, menisbahkan nikmat kepada selain Allah, tapi selain Allah itu dijadikan sebab. Walam ya'taqid tasyrika wal istiqlala, dan dia tidak meyakini perserikatan
antara Allah dan selain Allah, atau enggak meyakini berdiri sendiri. Sebab kalau dia sampai mengatakan selain Allah itulah yang memberikan nikmat, berdiri sendiri, kafir dia. Ya kan? Makanya dia enggak meyakini istiqlal. Dia tidak meyakini berdiri sendiri. Dan dia juga tidak meyakini perserikatan, tapi dia hanya meyakini sebagai sebab. Paham ya? Kenapa ini kok syirik kecil? Karena Anda lupa dengan Allahnya. Walaupun antum meyakini sebab loh ya. Ijazah itu sebab Anda kaya, benar kan? Tapi salahnya di mana? Anda kedepankan ijazah, Allah Anda belakangkan. Antum kaya, antum tonjolkan ini warisan dari orang tua saya. Anda lupa dengan Allah. Antum jadikan sebab loh itu. Antum menjadikan sebab, tapi Anda nggak menyebutin Allah di situ. Itu syirik kecil, Pak. Ya. Penisbatan kepada benda kayak ini bagian saya. Ini apa? Ini bagian saya. Sepeda saya. Ora popo itu hanya nisbah pemilikan. Iya. Ya ini kan memang pena saya, ini buku saya. Maksud bukunya Allah kan. Tapi kan bahasanya kan Anda kaya. Untuk penisbatan nikmatnya. Lah ya, Anda kaya. Anda ini sebagai siapa kaya ini? Kan ketika Anda anak kaya, kaya ini dari mana? Ya karena aku punya ijazah, lihat Pak. Ya marah. Mana Allahnya nih? Makanya itu Anda jadiin ijazah itu salah satu kalau Anda meyakini sebab lo ya. Kalau Anda meyakini dia sebagai sebab Anda kaya, maka ini syirik kecil. Tapi kalau Anda katakan ijazah itulah yang berdiri sendiri, yang menjadikan Anda kaya, Anda kafir. Loh ini akidah loh Pak, ini tauhid yang jelimet kayak gini harus diperhatikan dengan baik. Makanya paling nyaman itu Allah gisi, Ustaz. Aku iso ngene iki Allah. Kemudian aku sekolah, lho enak ngono Pak. Wis iku wis aman. Ojo ke anak sekolah. Tapi sebutkan Allah dulu. Sebagai rasa syukur nisbah itu kepada Allah. Nah Allah ya ora ono iki. Aku sugih karena sekolah. Sekarang sekolah itulah yang apa? Jadiin kamu itu kaya. Nah, mana Allahnya? Awak mulai bojo ayu ngono kan. Iyalah aku lah. Ya, boyo ngomong inilah. Ini fadlullah, Allah anugerahnya Allah berikan kepadaku. Allah dulu lah. Kan enak. Dengar lagi. Teliti lo ya. Jadi kalau saya mengawali dengan kata alhamdulillah, nggak masalah tadi. Alhamdulillah, yo menyebut ini pujian, tapi lebih nyaman. Alhamdulillah, ya cukup sih. Tapi kalau antum bahasakan alhamdulillah, ini semua dari Allah, anugerahnya Allah. Kemudian, nah itu lo enak. Selalu itu, jangan sampai dilupakan itu. Kebiasaan kita terlalu singkat, walau arti kurang ngono. Orang perlu hatimu, saya butuh lisan gitu kan. Kan maksud kurang ngono. Iya, walaupun enggak maksud sama ngono, tapi dalam nulis itu upayakan. Semua mencerminkan adalah Allah yang nomor pertama. Ya. Taib wa yakunu syirkul akbar. Kapan syirik besar? Idza kana ya'taqidu, apabila dia meyakini anna ghairallah, selain Allah, huwallazi tafaddalat huwallazi tafaddalat wa atat. Selain Allah yang memberikan anugerah dan yang memberikan, artinya berdiri sendiri mustakil. Selain Allah lah yang memberikan anugerah, selain Allah lah yang memberikan. Jadi selain Allah dia berdiri sendiri mustakil, berdiri sendiri. Ijazah itulah yang memberikan anugerah kepada saya, yang memberikan saya kaya,
meyakini berdiri sendiri, Pak, maka ini syirik. Karena apa? Karena jatuh melanggar, mencela di rububiyahnya Allah. Mencela di rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Berat toh? Berat. Berat, Pak. Hati-hati. Kita semuanya harus hati-hati. Kadang-kadang kepelicut ngomong atau terpleset dalam berbicara, yang tanpa sadar kita jatuh pada syirik. Paling sering lah syirik kecil itulah. Jelas ya. Bismillah. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.